Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmaluddin Septiar, peserta Latsar CPNS Angkatan 25 Kota Bandung tahun 2021. Berikut adalah podcast mind mapping wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif, maka perlu dipahami dulu tentang sejarah pergerakan Indonesia di zaman dahulu untuk menghadapi berbagai permasalahan bangsa yang timbul di masa sekarang ini. Fakta sejarah mengajarkan kita bahwa bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, bukan keseragaman, yang mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Diawali dengan berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, yang bertujuan untuk memajukan bidang pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Dalam waktu singkat, Budi Utomo memiliki anggota kurang lebih 1.200 orang dan bahkan terus menyebar sampai ke Leiden, Belanda, yang mana perkumpulan mahasiswa Hindia Belanda yang ada di sana ia mengusulkan agar dibentuk cabang Budi Utomo di Belanda, yang tidak lain adalah organisasi perkumpulan mahasiswa itu sendiri. Tetapi kemudian muncul penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari Dokter Apitule dari Ambon, yang juga ini merupakan suatu kesamaan asal, suatu rasa kesamaan asal di antara para mahasiswa sebagai saudara sebangsa. Karenanya perkumpulan yang dibentuk hendaknya tidak hanya beranggotakan orang Jawa saja, tetapi semua suku yang ada di Hindia Belanda. Maka kemudian organisasi perkumpulan mahasiswa di sana dinamai dengan Indonesia Turning atau Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pertama yang menggunakan istilah Indonesia di kancah internasional, bahkan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kongres Pemuda I atau Kerapatan Besar Pemuda yang dihadiri oleh perwakilan organisasi-organisasi pemuda yang ada di Indonesia atau Hindia Belanda. Di dalamnya ada Jong Islameten, Bong Jong Java, Jong Sumatrenan, Bong Jong Batak, Muhammadiyah, Budi Utomo, dan lainnya. Pada Kongres Pemuda I dirumuskan tentang persatuan Indonesia. Apa yang dapat menyatukan semuanya, semua pemuda yang ada walaupun berbeda-beda asal, suku, dan sosialnya, tetapi tetap bersatu dalam konteks pemuda Indonesia. Dari Kongres Pemuda I, juga muncul klausul sebagai pemersatu bangsa, yaitu yang kemudian di Kongres Pemuda II disepakati menjadi Sumpah Pemuda. Di Kongres Pemuda II juga dikumandangkan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya, tetapi hanya dalam bentuk instrumental, karena dikhawatirkan jika didengarkan dengan liriknya, maka acara tersebut dibubarkan oleh polisi Hindia Belanda. Hingga kemudian pada masa penjajahan Jepang yang datang dengan memberikan harapan bahwasanya saudara Asia yang akan memberikan kemerdekaan dan sebagainya menyelamatkan bangsa Indonesia, ternyata Jepang mengkhianati bangsa Indonesia, hingga kemudian terjadilah penjajahan dengan bentuk yang lainnya, yaitu dijajah oleh Jepang sampai pada suatu kondisi di mana Jepang
terdesak karena mengalami banyak kekalahan dari Perang Pasifik. Juga perlawanan dari para masyarakat Indonesia dari organisasi pergerakan di Indonesia. Maka Jepang saat itu ingin meraih simpati masyarakat Indonesia. Maka Jepang di hari lahir ke ke, ke halayak hari lahirnya Kaisar memberikan janji pada rakyat Indonesia untuk memberikan kemerdekaan, sampai kemudian dibentuklah organisasi yang bernama BPUPKI. Sampai kemudian terbentuk PPKI yang semakin dekat ini hasil desakan dari Soekarno dan kawan-kawan, karena Jepang tidak memberikan kepastian kapannya Indonesia akan merdeka, sampai akhirnya mengalami kekalahan dari sekutu Jepang. Saat itulah kemudian dijadikan momentum oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat dipahami di sini bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah hadiah dari Jepang, tetapi merupakan hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan sosial. Nah, jika sudah dipahami tentang konteks sejarah tersebut, maka diharapkan muncul wawasan kebangsaan yang ada pada diri setiap individu yang berdasar pada perjuangan sejarah Indonesia. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejarah panjang bangsa Indonesia ini melahirkan 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah NKRI. Yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang jauh sebelum Indonesia lahir telah mengakar di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang dikenal berketuhanan religius, juga mencintai persatuan, dan berbagai macam ciri khas yang kita kenal dengan adat ketimuran, yang kemudian semuanya dirangkum oleh founding father bangsa ini menjadi sebuah rumusan yang disebut Pancasila. Maka Pancasila adalah ideologi negara. Ideologi bangsa merupakan falsafah hidup juga yang memang telah mengakar dari masyarakat Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dari sumber hukum utama yang ada di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu semua adalah satu kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian tentang wawasan kebangsaan ini juga ada alat pemersatu bangsa, yaitu bendera Sangsaka merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Republik, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai bela negara yang diartikan sebagai sikap, perilaku, dan tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan bernegara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara. Dari berbagai ancaman, bela negara ini merupakan hak dan sekaligus kewajiban bagi warga negara yang diatur
dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Undang-Undang menurut Undang-Undang ada 5 dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemampuan awal bela negara. Nah, ini untuk implementasinya sebagai ASN yang memiliki wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dan negara, di antaranya itu menjunjung tinggi ideologi Pancasila, kedua mendorong kesetaraan dalam bekerja, yang ketiga profesional dalam menjalankan tugas, yang keempat memberikan pelayanan yang jujur, tanggap, cepat, santun kepada masyarakat. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai tugas dari Latsar agen dari tugas Latsar individu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.